Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bertemu kembali ya. Setelah kita belajar IPA, kita akan mempelajari tentang kesehatan reproduksi. Masih ingat waktu pelajaran IPA kelas 8 tentang kehamilan? Masih ingat? Masih ya. Tahu ciri-ciri orang hamil nggak? Tahu ya. Punya saudara atau kakak yang hamil? Ya. Jadi tahu ya ciri-ciri orang hamil ya. Oke. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah kita akan mengetahui apa itu kehamilan, lalu apa dampaknya jika hamil di usia remaja. Beberapa waktu yang lalu booming film apa ya? Dua Garis Biru. Siapa yang bisa cerita? Apa sih cerita filmnya Dua Garis Biru? Yang udah nonton cum? Yang udah nonton Dua Garis Biru? Tahu kan filmnya? Tahu. Udah nonton belum? Oh belum. Satu pun yang nonton? Aduh. Masa sih udah nonton? Ya silakan gimana? Ceritanya tentang apa sih Dua Garis Biru itu? Nama dan kelas? Nama saya Sakira dari kelas 6. Ya. Bisa diarahin ke sana bisa. Tentang apa? Udah pernah nonton film Dua Garis Biru? Ya, tentang apa filmnya? Cerita apa? Cerita tentang dua remaja yang Dua remaja yang pacaran. pacaran. Terus? Begitu. Itu gimana? Hamil. Melakukan hubungan seksual. Ya, terus? Ceweknya hamil. Ceweknya hamil. Terus? Sedangkan dia masih sekolah. Ya. Terus akhirnya gimana? Orang tuanya kecewa sama ceweknya. Orang tuanya kecewa sama ceweknya. Terus? Ya, karena masih remaja jadi belum beres kuliah. Oh gitu. Tapi tetap sekolah nggak? Tetap masih sekolah. Endingnya gimana? Endingnya mereka bersama. Oh, Jadi bersama. anaknya sama anak cowoknya. Oh, gitu. Ceweknya pergi keluar negeri. Oh gitu. Sampai lulus nggak sampai lulus berarti? Enggak. Oke. Lihat bukan? Ada lagi? Oh filmnya gitu. Mungkin baru keingetan. Oh itu masih udah nonton? Ada? Siapa? Oh ya, silakan. Itu tentang Iya nama kelas. saya hanya dari kelas 11 itu seorang remaja pacaran di SMA. Terus mereka tuh awalnya biasa aja pacarannya, kayak pegangan, terus mereka main di kamar. Oh gitu. Ya, terus melakukan hal itu. Terus ceweknya lagi restuin seorang guy juga. Terus akhirnya tapi masih sekolah. Beberapa bulan doang kalau nggak salah. Si ceweknya makin yakin dan kelihatan lebih hamil. Terus dia tuh terus habis itu dia ikut olahraga jatuh. Terus di situ si sekolah tahu kalau dia hamil. Keceplosan juga ya cowoknya itu kan apa perlunya begitu. Jadi warga sekolah juga akhirnya pikirnya kan kemana-mana. Jadi pikirnya dia hamil. Terus pas ibu udah lahir si dia ini ada sama suaminya. Terus si ceweknya itu keluar negeri buat lanjutin sekolahnya. Oh gitu. Oke. Ada lagi? Grup belas ini? Gak ada yang mau tambahin komen? Karena emang belum pernah nonton sama sekali. Ya. Tadi itu adalah kisah film Dua Garis Biru. Itu di film. Karena aku tanya, ada nggak sih di dunia nyata? Ada. Di sekolah kita? Ada. Ya. Nah jadi itu ya. Tadi kalian sendiri sudah mengetahui
eh, cerita dari film itu. Nah ternyata kenapa ada film itu? Ternyata memang real di dunia sekolah itu ternyata ada. Nah makanya kenapa kementerian memasukkan kesehatan reproduksi di dalam pembelajaran itu tadi karena sudah sangat miris ya. Oke. Sekarang setelah tadi saya punya saudara yang pernah lihat orang hamil. Kamu tahu nggak sih ciri-ciri orang hamil? So, belah sini yang belum ada suara. Sebutkan ciri-ciri orang hamil. Mual-mual, perutnya gede, perutnya gede, apa lagi? Ngidam, ya ngidamnya gimana? Tadi mual-mual, perutnya gede, apa lagi? Ciri-ciri orang hamil, ciri-ciri perempuan hamil. Pusing, tidak haid, apa lagi? Telat datang bulan atau akan tidak haid, apa lagi? Dari postur tubuh misalnya, kalau tadi kan udah ya, bengkak apanya? Iya kali, iya gitu, bengkak tangannya. Iya. Oh, ya terus apa lagi? Payudaranya bagaimana? Payudara membesar, ya, mengencang, ya. Terus kalau dilihat di dalamnya itu gimana? Putingnya juga membesar, ya. Putingnya menghitam membesar. Nah, itu ya ciri-ciri wanita hamil. Oke. Sekarang ibu akan tanyakan gimana sih proses kehamilan ini, mengingat kembali waktu kalian belajar sistem reproduksi di kelas 8 apa kelas 9? Kelas 9. Masih hangat ya? Kita nonton dulu. Maaf. Nah, minggu ke-6 hidung, mulut, dan telinga sudah ada, sudah mulai berkembang. Nah, minggu ke-7 bayi memiliki ekor, kerongkongan hingga paru-paru yang sudah mulai terbentuk. Ini minggu ke-7 dan ke-8. Minggu ke-9 janin sudah mulai terbentuk sempurna. Telinga sudah ada walaupun masih kecil tuh ya. Minggu ke-9, minggu ke-10 sudah ada jari-jari, sudah ada kuku. Minggu ke-11, janin hampir sepenuhnya terbentuk, sudah mulai menendang, meregangkan tangan, bahkan sudah cegukan. Dari dalam perut ibu kita mereka sudah cegukan, ya. Minggu ke-12, jari-jari bayi sudah dapat membuka dan menutup. Minggu ke-13, sudah bisa menghisap jempol. Minggu ke-14 berarti berapa bulan? Ya, minggu ke-15 kelopak mata sudah ada tapi masih tertutup. Ya, minggu ke-16 kulit kepala janin sudah mulai terbentuk. Ya, sudah mulai merasakan tendangan. Ya, kalau kakak kamu yang hamil merasa ini kayaknya ditendang-tendang gitu ya. Nah ini di usia segini. Nah minggu ke-20 ya, minggu ke-21 dia udah gede. Bibir dan alis sudah mulai terlihat di minggu ke-22. Ya seperti miniatur janin ya. Telinga juga sudah mulai mengenali suara, makanya kalau orang hamil suka ngaji gitu ya, dia udah dengar. Nah, rambut
25 sudah ada. Jadi menghirup dan menghembuskan cairan ketuban. Jadi sudah bisa merasakan cahaya, sudah bisa berkedip. Ya, di minggu 28. Minggu ke-29 otak dan paru-paru lebih berkembang dan siap untuk beradaptasi dengan dunia luar. Minggu ke-10 janin dikelilingi 0,5 liter. Nah, ini kepalanya udah bisa muter. Minggu ke-21. Ini ada tali pusat. Ginjal dan hati sudah mulai berfungsi di minggu 35. Di minggu 36 jadi bernafas 1 on setiap minggunya. Minggu 39 janin siap melahirkan. Minggu ke-40 jika Anda melahirkan normal maka akan lahirlah bayinya. Oke, kira-kira kamu siap hamil? Hah? Insya Allah apa? Insya Allah apa? Tuh, melihat bagaimana pertumbuhan janin di dalam rahim kita nih ya, kita kan bersama perempuan, ya. Kira-kira siapa kalau sekarang hamil? Tapi ternyata faktanya bagaimana? Banyak yang seusia kamu sudah hamil. Nah, sekarang kita akan mengetahui resiko jika remaja hamil muda, ya, atau hamil di usia remaja, ya. Ibu sudah sharing, silakan kalian kerjakan. Tadi yang buat bisa? Ya, itu ada resiko biologis, ada resiko bisa? Bisa nggak? Bisa? Semua pernah bisa ya? Coba. Oh, harus login dulu. Semua, kalian bisa sebut. Raka tolong buat KBB, Raka. Sambil ini ya, sambil kita kembali ya. Ada resiko yaitu resiko biologis, ada resiko psikologis, ada resiko bisa. Coba. Oh ya, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Oke, nggak apa. Kita lanjut aja. Di sini resiko biologis ya. Ini tim resiko biologis. Di sini tim resiko psikologis. Di sini tim resiko sosial ekonomi. Ya, sosial ekonomi. Tadi belum kasih kertas kan ya? Buat coret-coret. Nanti yang buat absen? Kan buat absen coba dikit potong aja. Oh ini bisa, masih ada nih. Putar bagian satu kelompok satu. Dipotong-potong aja. Maksudnya dibelah aja kertasnya. Jadi satu kelompok nanti bisa menghasilkan satu kelompok bisa menghasilkan 3 ya. 3 resiko
hamil di usia remaja. Resiko secara biologisnya apa? Secara psikologisnya apa? Secara sosial ekonominya apa? Aku silakan bagi-bagi. Jadi satu kelompok 3 saja. Nanti silakan disampaikan. Boleh lihat Google, ya. Ini apa tadi, resiko apa? Resiko secara biologis. Di sini resiko secara psikologis. Di sini resiko secara sosial ekonomi, ya. Apa resikonya jika hamil pada usia remaja? Boleh? Silakan dibagi, misalnya sebelah sini bikin satu, sebelah sana satu, jadi satu, tengah-tengah satu gitu. Jadi nanti digabungin. Ya, satu kelompok ada 3, satu regu ada 3 komentar. Apa saja resiko hamil pada usia remaja? Secara biologisnya seperti apa? Secara biologis itu misalnya keguguran, itu secara biologis. Kalau secara psikologis misalnya apa? Stres, gitu ya. Secara sosial ekonomi apa? Misalnya dikucilkan, bisa nggak? Ya, gitu ya. Terus apa lagi? Susah dapat kerjaan misalnya. Ya, jadi satu regu 3 saja cukup. Resiko hamil di usia remaja. Di sini memang private research nih dari pusat. Sudah? Belum? Nanti yang ngomongnya berarti 3 ya, satu komentar 1 orang. Silakan dibagi. Siapa yang akan menyampaikan 3 komentar itu? Bagi-bagi maksudnya 1 orang 1 komentar. Jadi ada 3, satu kelompok ada 3 yang komentarnya, 3 orang. Sudah? Dapat? Regu biologis sudah? Udah. Regu psikologis sudah 3? Udah? Oke. Regu sosial ekonomi kurang 1. Oke, kita tungguin. Boleh di Google, boleh cari di Google, nggak apa-apa. Kalau nggak kepikiran. Kalau belum, bukan nggak kepikiran. Kalau belum kepikiran.
Udah? Belum. Ya, silakan sambil tunggu regu apa ini tadi? Sosial ekonomi. Silakan antara dua regu ini, siapa yang mau menyampaikan duluan? Ibu nggak usah tunjuk lah. Udah pada gede, udah mau siapa SMA. Siapa yang duluan? Ya, oke, silakan. Satu orang satu. Kalau biologis hamil di usia remaja, lahiran prematur. BB bayi saat lahir rendah. BB bayi saat lahir rendah. Keguguran. Udah. Dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Oke. Tulis dulu ya, ditulis dari jawabannya. Jawaban dari kelompok biologis, resiko secara biologis jika hamil di usia remaja, 1 keguguran, bayi lahir prematur atau kekurangan berat badan. Kenapa kira-kira bayinya bisa prematur? Kenapa kira-kira bayinya bisa prematur? Siapa yang belum siap? Ibu yang hamilnya belum siap. Jadi dia gimana? Lahirnya masih muda. Terus apa lagi? Boleh, kelompok lain boleh beranggapi. Ya. Kenapa sampai efek biologisnya apa? Resiko biologisnya adalah bisa menyebabkan berat bayinya kurang. Betul ya? Karena masih muda, jadi si ibunya kan belum paham bagaimana nutrisi secara pas lagi hamilnya gitu kan. Makanan apa aja yang baik untuk bayi. Kalau kamu pasti sekali apa? Nah, itu kan. Nah, kasihan kan bayinya gitu ya, karena kamu memang belum cukup untuk pengetahuan tersebut ya. Oke, satu lagi apa tadi ya? Keguguran. Oh iya, beresiko kematian ibu dan bayi. Kenapa bisa beresiko kematian? Ibunya stres. Apa lagi? Stres jadi bikin darah tinggi, itu bisa menyebabkan preeklamsia namanya, ya. Jadi perdarahan yang menyebabkan kematian si ibu dan si bayi. Nah itu resikonya. Oke, tepuk tangan untuk regu biologi. Nah, regu psikologi. Oke, ini kalau depan saya keluarnya ya. Ya, berdiri ya, gitu biar kelihatan. Kak, dan Kak, kalau itu ya. Resiko secara psikologis. 1. Gangguan emosi. 2. Stres. 3. Menyakiti diri sendiri dan bayi. Menyakiti diri sendiri dan bayi. Oke, kita untuk oke. Kita kupas satu-satu. Pertama katanya stres. Resiko hamil di usia remaja yang pertama adalah stres. Kenapa bisa stres? Ada yang bisa menyampaikan? Kenapa bisa stres? Ah? Kebanyakan pikiran. Apa lagi? Hilang. Ternyata hamil itu enggak gampang, enggak enak, tidur susah, ya, makan juga serba salah, nggak ada rasa juga. Ya. Terus apa lagi? Stres, gangguan emosi. Ya tadi karena stres jadinya gimana? Bawaannya emosi, bawaannya marah-marah aja, ya. Terus apa lagi? Akhirnya menyakiti diri sendiri dan bayi. Yang nggak hamil aja banyak kok sekarang yang apa? Apa nih? Ya, yang barcode. Gimana kalau dia stres lagi hamil? Makanya bisa sampai bunuh diri, ya. Nah itu. Terus apa lagi? Udah ya? Itu adalah resiko secara psikologis kalau hamil di usia remaja. Bisa ngerti? Bisa kayak dulu. Coba deh. Oke. Sekarang terakhir dari sini, resiko secara sosial ekonomi. Resiko secara sosial ekonomis. 1. Dijauhi oleh keluarga ataupun kerabat. Nomor 2. Sulit mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, hilangnya rasa kepercayaan diri untuk bergaul. Nah, bukan.
satu-satu, boleh kelompok lain menanggapi. Tadi yang pertama, dijauhi oleh keluarga. Kenapa dijauhi oleh keluarga? Malu, apa lagi? Kecewa, marah, apa lagi? Kesel, apa lagi? Malu-maluin lu ya dari anak, malu-maluin lu ya dari ponakan, gitu ya? Ya keluarga besar runtuh gitu ya nama baiknya. Terus yang kedua apa lagi? Sulit mendapatkan pekerjaan. Kok bisa? Masih muda. Jadinya apa? Putus sekolah. Kalau putus sekolah nggak punya ijazah. Udah mau melamar kerja kemana nggak ada ijazah, ya? Terus hilangnya rasa berdiri untuk bergaul. Kenapa? Ya udah malu. Padahal mungkin teman kita nggak apa-apa juga gitu ya. Ya sudah lah, yang namanya juga manusia nggak luput dari salah hilaf. Tapi kan tetap malu. Kecuali memang ya muka tembok kali gitu ya. Udah begitu tetap aja gitu kan. Nah itu mungkin beda lagi. Ya, nah itulah beberapa resiko hamil di usia remaja. Ya, coba kalian klik deh sekarang yang tadi Ibu saya. Udah bisa belum? Udah. Oke. Silakan dikerjakan. Ya, nanti di itunya kasih nama kamu ya. Ya, nanti terakhir kalau kamu udah selesai semua, biar nanti nilainya masuk dulu ke Ibu. Kalau kamu ada yang nggak boleh ikut, boleh nanti namanya di itunya ketik nama kamu berdua, temannya berdua. Nanti di terakhir di itunya ada nama. Bisa? Ada? Ya, di clipboardnya nanti tulis nama beberapa orang. Saya tadi nggak boleh ikut, nggak apa. Nanti namanya biar masuk. Ya udah itu start ya. Kalau udah muncul kayak gini tinggal klik aja start, ya. Namanya nanti kalau udah selesai sih, kamu beresin dulu semuanya. Nanti terakhir baru muncul skor, baru tulis ketik nama kamu. Bisa? Nah, bisa keliling. Di shoot lagi ngerjainnya. Iya. Bisa cara ngerjainnya, cara gamenya game Woodwall. Udah pernah? Udah ya. Guru apa yang pernah ngasih logo? Pananador. Siapa lagi? Siapa lagi yang pernah ngasih ini di kelasnya? Panan aja. Ya. Kamu hanya mematchingkan di grup mana dia ya? Ya, silakan hanya digeser. Nanti terakhir baru Ibu inikan. Udah screenshot ya. Jaga-jaga kalau nanti skor kamu gak masuk ke email Ibu. Nanti kalau kamu udah muncul skornya, di clipboardnya tulis ketik nama kamu dan screenshot. Biar nanti buat bukti kamu sudah mengikuti pendidikan ini. Bisa? Cuma berokin doang kok, matching-matchingin, dia masuknya kemana gitu. Baca nggak tulisannya? Baca ya. Ya, bulu ini berarti perundungan. Ya, mana? Coba menurut kalian. Nanti baru kita kerjakan bareng-bareng. Sekarang kerjakan sendiri dulu. Ya, kalau sudah sampai, dulu masih muter. Ya, kalau skor 15 ya, skor 15. Di leaderboard, ketik nama kamunya di situ di leaderboard. Boleh pakai kelas. Kalau yang berdua, ketikin nama teman yang berdua. Ya, di screenshot kirim di grup kelasnya biar nanti grup ketua kelas yang kirim ke Ibu. Nanti ketua kelas tolong dikumpulin punya teman-temannya dikirim ke Ibu.
Bisa? Gak apa-apa ya, semuanya nggak 15 juga gak apa-apa. Gak apa-apa ya, gak mesti benar semua ya. Sehingga yang penting kamu harus tahu, oh ternyata itu merupakan resiko biologis, oh itu resiko psikologis, gitu ya. Sudah? Udah semua nih? Kalau udah kita buka barang-barang. Udah? Grup ini udah semua? Udah. Oke, nanti ya. Grup ini udah semua? Udah semua? Udah semua? Ini bisa? Bisa? Ini udah belum? Bisa? Oke. Oke ya. Sekarang kita kerjakan bareng-bareng yuk sambil kita cek betul nggak? Oke. Tekanan darah tinggi dan satu orang sini, cepet sini. Ayo, satu kelompok satu orang sini. Atau berdua, cepet deh waktunya habis nih. Yuk, ya silakan berdua. Ya cepetan geser. Yuk. Jangan aku mau kasih tahu apa ini. Yuk. Ya, silakan sidangkan sendiri. Dua berarti berapa baru ya? Baru 6 ya? Semuanya 15 ya? Boleh 3 nih. Satu regu 3 orang yang maju. Satu regu 3 aja ya. Ya. Bisa ke sana nggak ya? Oke. Gantian Neng. Berdiri di belakang Neng. Gantian Neng cantik. Neng. Di situ aja apa? Neng cantik. Gantian. Nah. Udah, kamu cukup 3 aja Neng. Satu regu 3 aja ya mindahinnya. Ya, satu regu 3 aja mindahinnya. Ya. Oke. Bu, kalau salah dibenerin boleh? Tadi benar 20. Bisa ditarik lagi aja nih, coba tarik. Iya, itu ke sana. Ya. Ya. Oke, ya jangan disamping, biar dulu kita cek, ya. Risiko biologis 1, kekurangan prematur, bayi kurang gizi dan menyebabkan stunting, kesulitan dan komplikasi melahirkan, tekanan darah tinggi preeklamsia, bayi lahir dengan berat badan rendah, risiko psikologis, cemas dan takut, penelantaran bayi, depresi dan bunuh diri, stres, belum mampu memberikan pengasuhan yang optimal. Oke, risiko sosial dikusir oleh masyarakat, sulit mendapatkan pekerjaan, kehilangan masa depan. Coba, timnya kalau merasa ada yang perlu nggak cocok, silakan berubah. Udah? Ya gimana nih? Tadi katanya udah ada 15 skornya nih, bener semua. Udah nih, bener nih. Nah, kita submit ya. Ya, itu adalah dampak atau resiko resiko hamil di usia remaja secara biologis, secara psikologis dan secara sosial ekonomi. Nah, Ibu berharap dengan kalian memahami resiko-resiko tersebut, kalian bisa lebih aware terhadap diri sendiri dan terhadap kekerasan seksual yang terjadi di luar sana. Oke?
Satu lagi kita akan bermain kursi panas. Ya. Di sini yang duduk berdua, satu regu berdua, tapi nanti yang jawab adalah yang di sana, yang nggak tampil. Jadi di sini adalah kita akan bermain mitos atau fakta. Ya, oke. Di yang bangku merah ini yang menjawab kalau itu adalah mitos. Misalnya yang di sini, ini nih, yang di sini kamu ya misalnya. Setelah ibu menyebutkan pernyataan, kamu coba bilang mitos atau fakta. Kalau jawabannya mitos, yang jawab itu yang di sini. Nah, berarti regunya siap memberikan alasan kenapa disebut mitos. Nanti yang lain menanggapi. Bisa? Siap? Nah, oke. Kita mulai dari regu mana dulu? Hah? Regu 3 dulu. Oke. Ya, silakan. Regu mana dulu? Ya, silakan. Raka atau Rasa, maksudnya dari tengah ya? Kita akan bermain kursi panas, mitos atau fakta. Silakan duduk. Kalau kurang tinggi tinggiin aja, bisa naikin kok bangkunya. Tinggiin aja bangkunya. Tapi yang naikin, biar kamunya benar-benar nyaman. Naikin bangkunya. Udah ini. Oke. Kita akan bermain mitos atau fakta. Ini berarti regu apa nih? Ini regu sosial. Oke. Kak Baby, ada musik? Regu sosial ekonomi. Oke. Ya. Kelompok regunya siap ya, siap memberikan argumen, siap memberikan ulasan terkait yang akan disampaikan oleh timnya nanti. Kayaknya kurang ke tengah deh, biar ada di antara tulisan mitos atau fakta. Di sini, depan layar. Rasa ini juga dirasa, diarahin ke layar. Coba, rasa. Ya udah, oke. Oke ya. Udah siap? Kayak tapi belum. Lagunya DJ aja. Beneran dangdut KBB. Oke. Boleh sambil menunggu intronya dari KBB, sebutkan dulu namanya dan kelasnya. Saya Zahra Zandika dari 93. Amira Yuniasari dari 93. Ketika nanti disampaikan, ini kan berarti misalnya jawab mitos. Nah, kalau memang sepakat gak sepakat harus memberikan komentar ya. Ini satu komentar, kelompok sana satu komentar. Oke? Ya, kita mulai sesi pertama. Mitos atau fakta? Tepuk tangan dulu dong. Maksudnya boleh putar-putar, nggak duduknya boleh putar-putar, biar kamu yang tenang ya. Mitos atau fakta? Petting menggesekkan alat kelamin dengan kelamin tidak akan menimbulkan kehamilan. Mitos atau fakta? Fakta. Silakan kelompok penyanyi. Kenapa fakta? Diulang. Petting atau menggesekkan alat kelamin dengan kelamin tidak akan menimbulkan kehamilan. Mitos atau
bisa terjadi kehamilan. Ya, oke. Jawabannya mitos. Pertanyaan kedua, mau ganti pemain? Dari grup mau ganti pemain? Atau tetap? Ganti pemain? Hah? Tetap, nanti yang ketiga ganti ya, biar nyobain kursi panasnya ya. Oke. Perempuan akan hamil jika berenang bersama dengan laki-laki yang mengeluarkan sperma dalam kolam renang. Mitos atau fakta? Fakta. Silakan kelompok. Perempuan akan hamil jika berenang bersama dengan laki-laki yang mengeluarkan sperma dalam kolam. Kalau misalnya ada gitu bisa aja. Bisa aja. Jadi benar atau fakta? Fakta. 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 Yang lain? Silakan grup biologis. Yang lain bersuara gantian. Mitos. Kenapa mitos? Sperma nanti pas dikeluarin ke kolam renang. Apa sih? Kena air dulu kan ya airnya, jadinya nggak kuat. Ya. Jadinya Grup psikologis, siapa yang akan komentar? Lagi yang masuk ke dalam renang, ya kan? Ketika spermanya di situ, nah spermanya akan berenang kan dalam air, lalu kemudian akan masuk ke dalam vagina. Ya walaupun tadi sperma dia akan bertahan di dalam air, tapi kan segala sesuatu kita, karena itu merupakan ini ya apa ya zat yang maha kuasa yang punya gitu ya. Jadi kita juga lebih baik menghindari kalau bisa jangan satu kolam renang dengan yang lawan jenis ya, untuk menghindari ada yang masturbasi, karena setiap laki-laki berbeda daya tahannya untuk melihat sesuatu. Ada yang udah melihat cewek-cewek tangga biasa aja gitu kan, gak terangsang, tapi ada yang cuma melihat tiap bulan aja udah langsung tergoda gitu. Nah kita menjaga dari laki-laki yang tadi gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga, silakan ganti pemain. Tepuk tangan untuk yang sebelum panas. Yuk. Yuk, cepat. Ya, silakan. Oke, ini sih gampang ya, terkait dengan yang tadi masih masalah resiko tadi. Mitos atau fakta? Bayi yang dilahirkan dari ibu yang masih remaja cenderung memiliki berat badan yang rendah, kekurangan gizi, bahkan berdampak pada stunting. Fakta, soalnya kan masih remaja, terus belum tahu kebutuhan yang harus dimakan, terus makanya pas lahir bisa jadi stunting. Banyak yang tahu bu kalau masih remaja mas. Grup biologis, komentar. Semangat? Semangat. Grup psikologis, sosial. Oh ini empat ya. Psikologis, semangat ya. Ini tadi udah kita bahas di resiko. Atau ada komentar? Ya. Oke, jadi semangat ya bahwa itu adalah fakta. Bayi wanita yang hamil di usia remaja bisa membuat bayi lahir dalam keadaan stunting. Oke, cukup 3 pertanyaan untuk kursi panas. Grup sosial.
Ibu. Boleh, penting Rasya jangan disebut Rasya. Oke. Silakan perkenalan dulu namanya. Ketiga, naik aja. Nama saya Sansia dari 9. Nama saya dari Wahyu. Dari kelas 91. Ya. Oke. Udah siap ya? Udah kita bawa ya. Oke. Mitos atau fakta? Iya. Oke. Mitos atau fakta? Berhubungan seksual sekali saja tidak akan menimbulkan kehamilan. Mitos. Karena belum tentu spermanya membuahi di rahim. Jadi mitos. Berhubungan seksual sekali saja tidak akan menimbulkan kehamilan. Mitos. Jadi mitos. Regu sini, regu psikologis, regu biologis. Mitos juga. Regu sini psikologis. Berhubungan seksual sekali saja tidak akan menimbulkan kehamilan. Ya. Bakalan terjadi karena kan bakalan keluar sperma. Tapi nggak sepenuhnya bakalan terjadi kehamilan. Tapi terjadi gitu bu. Jadi itu apa? Gimana? Bakalan terjadi. Kalau mitos itu ya nggak sesuai maksudnya ternyata. Jadi mitos atau fakta bahwa berhubungan seksual sekali saja tidak akan menimbulkan kehamilan. Mitos. Mitos. Karena faktanya berhubungan sekali saja bisa menyebabkan kehamilan. Ya. Jadi jawabannya mitos. Jawabannya mitos ya. Karena faktanya berhubungan sekali saja akan menyebabkan kehamilan. Ya. Jadi jangan baru pertama doang kok kamu diminum kayak gitu sama cowok ya. Faktanya kalau sperma dia masuk ke dalam vagina kamu dan pada saat itu kamu masak subur, ceger, hamil ya. Oke. Pertanyaan kedua, mitos atau fakta? Berhubungan seksual ketika menstruasi tidak akan menyebabkan kehamilan. Fakta. Kamu paling menstruasi kenapa? Nah, di rahimnya kan nggak hancur, jadi nggak bisa. Dan itu udah hancur. Di rahim yang dingin, ya itu. Jadi spermanya nggak bakal nempel. Jangan. Komentar? Fakta. Kenapa? Sama jawabannya. Grup sini? Mitos atau fakta? Berhubungan seksual ketika menstruasi tidak akan menyebabkan kehamilan. Fakta. Tidak akan menyebabkan kehamilan. Ya. Grup sini? Fakta. Kita tahu fakta. Fakta, ya. Fakta tidak akan menyebabkan kehamilan. Tapi bahaya nggak? Bahaya. Apa bahayanya? Sedang menstruasi, melakukan hubungan seksual
atau kelainan yang disebut dengan preeklamsia dapat menyebabkan kejang-kejang yang menyebabkan kematian pada ibu atau bayi. Fakta. Kita darah tinggi itu kan berbahaya ya, bisa kejang. Fakta itu, benar. Fakta. Ya. Regu biologis gimana semangat? Semangat. Regu sini psikologis? Semangat ya. Tadi sudah kita bahas di sana ya. Di resiko hamil di usia remaja. Oke, cukup untuk tim biologis. Tepuk tangan. Ya. Terakhir, regu psikologis silakan duduk di kursi panas. Yuk. Oke. Silakan sebutkan nama dan kelas. Sudah tadinya kelas 92. Final kelas 92. Kelas 92. Oke. Mitos atau fakta? Sudah siap? Mitos atau fakta? Makan buah nanas dapat menggugurkan kehamilan. Katanya, Mak. Menurut kamu? Fakta. Kenapa fakta? Silakan disampaikan. Asam kali Bu. Karena asam. Jadi kita apa Pak? Fakta. Regu psikologis? Ini timnya ya. Regu ini sosial ekonomi. Mitos. Silakan. Baca aja kalau kan Google baca. Sesuai sama kandungannya Bu, kuat apa enggak. Jadi kalau yang kuat mah tetap aja nggak bakal keguguran. Gak bakal keguguran. Jadi mitos. Tapi pada dasarnya bisa bikin keguguran nggak? Hah? Bisa nggak? Oke. Ibu bacakan literaturnya ya. Disimak. Biar nambah pemahaman juga. Hingga kini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan nanas berbahaya bagi kehamilan. Bahaya nanas bagi kehamilan dengan adanya kandungan enzim bromelain di buah tersebut yang dikandung terdiri dari sel protein sederhana, sehingga asupan bromelain diduga dapat menyebabkan perdarahan dan keguguran. Ya. Selain itu, bromelain juga dapat merangsang leher rahim untuk melunak dan longgar, sehingga dapat memicu persalinan di atau keguguran. Namun ternyata dosis bromelain dalam satu buah nanas segar utuh, tidak cukup tinggi untuk berdampak pada kehamilan. Artinya mitos ya, mitos. Tapi tadi betul yang dikatakan oleh grup ini, untuk rahim tertentu mungkin itu nggak kuat, sehingga tadi kan menyatakan bahwa bromelain tadi itu kan yang menyebabkan jadinya keguguran. Tapi itu bukan satu buah aja, itu nggak cukup dosisnya untuk menggugurkan kandungan gitu ya. Jadi intinya mitos ya, banget buah nanas itu bisa menggugurkan kandungan. Oke, semangat ya. Kedua, mitos atau fakta? Berciuman dapat menyebabkan kehamilan.
mitos. Grup ini sama ini mitos, ya. Tidak terjadi kehamilan memang, tapi apa? Tadi kata saya apa? Kan gak keluar sperma. Ya, bermula dari apa dulu sih memang? Dari penciuman dulu kan, lalu tumbuh birahi-birahi selanjutnya dan akhirnya sampailah ya nafsu dan keluarlah sperma yang berujung pada kehamilan. Jika kalau kalian tidak mampu menahan tadi ya, menawan hawa nafsu. Jadi sebetulnya yang penciuman sendiri itu gimana? Bikin hamil apa enggak? Enggak ya. Tapi di situ bikin penyakit ya. Ada 4 virus di dalam mulut yang terjadi jika kalian penciuman. Terjadi pertukaran 4 virus di situ. Ciri-cirinya kalau kamu sering penciuman dan ada virusnya, baik dari kamu ataupun dari pacar kamu, ya dalam laki-laki itu, mulutnya sering sariawan, waspadai itu. Makanya dia temennya, kalau bibirnya sering sariawan, nah, ya, sering ruang-ruang di bibirnya, itu terinfeksi virus akibat ciuman, ya. Nah, jadi memang tidak menyebabkan kehamilan, tapi bisa menyebabkan virus dan lama-kelamaan itu bisa berbahaya ke diri kamu masing-masing. Tuh, ya. Oke, cukup 2 pertanyaan saja untuk regu terakhir. Tepuk tangan untuk regu terakhir. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Kita resiko psikologis, resiko apa lagi? Resiko sosial ekonomi dari hamil di usia remaja. Lalu apalagi mitos atau fakta tentang kehamilan. Jadi diharapkan dengan menerima materi ini kalian bisa menjaga diri kalian, bisa memilah mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, ya sehingga kalian bisa menjaga diri kalian masing-masing. Terus tumbuh menjadi wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang punya harga diri, ya, karena masa depan generasi ini ada dalam rahim kalian. Kalau rahimnya bagus, rahimnya dirawat dari sekarang, maka akan muncul generasi-generasi hebat berikutnya, ya. Sekali lagi, selamat berjuang, selamat menjaga diri, selamat menebarkan untuk generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang. Terima kasih. Semoga bermanfaat.